Bunyinya boleh berbunyi. Kapan dibeli ini? Maghrib tadi? Ya. Masya Allah, rezeki minallah nih ya. Sakti Madura nih ya. Iya. Aha, ya bentuknya ya Madura. Kan sate Padang ini. Apa beda Madura dengan Padang? Madura manis, Padang pedas. Iya kan? Kecuali tambah kuah kacang. Ini kacang tok nih, bukan sate Padang. Padang kuah. Nah, dia pakai bumbu-bumbu apalah namanya ya kan? Kacang. Barakallahu fiik. Udah rezeki minallah, mantap nih. Jam kapan pulang dari Pekanbaru? Jam sampai Duri. Sampai Duri. Ya? Sampai Duri sekitar jam 3 gitu. 3 hari Sabtu. Iya. Bukan hari Minggu kan? Bukan. Berarti udah lama istirahat kan? Pantasan nggak ngantuk. Ya kan? Padahal safar ya. Iya. Kalau sebelum itu nggak safar loh. Kenapa safar sekarang enak? Karena jalan tol. Masuk tol kan? Ya. Mana nggak di Sumbar karena belum ada tol. Ke Sumbar juga? Udah. Kalau udah ada tol nanti baru ke Sumbar gitu. Iya. Karena belum diperpanjang makanya. Iya kayaknya mau diberhentikan sementara ya pengerjaannya ya. Iya. Panjang ceritanya tuh. Mau Bukit Barisan mau ditembus. Kalau libur panjang bisa aja tanpa tol, tapi karena liburnya cuma sekali tidak bisa. Masya Allah. Surat An-Nisa 115 tentang apa tadi? 15. Tentang Dan barang siapa menyangkal Rasul Muhammad telah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya. ya. Dan kami masukkan dia ke dalam Jahanam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini motivasi dan ancaman. Motivasi dan ancaman. Kalau dalam bahasa kita, bahasa syariatnya apa tuh? Targhib wa tarhib. Targhib motivasi, tarhib ancaman. Orang yang tidak mengikut salaf diancam. Tidak mengikuti jalan orang mukmin terdahulu, yang terdahulu dan awal-awal Islam. Siapa yang terdahulu? Minal muhajirin wal ansar. Dalam surat Taubah ayat 100 itu. Jadi mukmin di situ dalam An-Nisa 115 itu khitab objek yang dimaksud mukmin di situ adalah mukmin yang pertama ketika diturunkan Al-Qur'an ini. Siapa mukmin yang pertama? Sahabat Nabi dan As-sabiqunal awwal, mukmin semua itu. Ahlu Badar itu mukmin semua itu. Bahkan dikatakan kepada Ahlul Badar, ya Ahlul Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Allah kepada Ahlul Badar. Apa Ahlul Badar? Peserta perang pelaku perang Badar. Kata Allah kepada pelaku perang Badar, kamu berbuat ajalah sesukamu. Sungguh aku telah mengampunkan dosamu, wahai Ahlu Badar. Apa saja yang dilakukan oleh Ahlu Badar, Allah telah ampunkan. Kenapa begitu hebatnya peserta Ahlu Badar ini? Kenapa? Karena itu adalah perang pertama penentu itu mati atau tidaknya Islam itu di perang Badar itu.
Kalau seandainya kalah di perang Badar, itu berarti tamatlah riwayat Nabi, tamatlah riwayat Islam ini, nggak ada Islam lagi, habis, tak ada yang menyembah Allah lagi, menyembah syirik semua ala tahun zaman Hubal. Ya, agama musyrik, agama Abdul Muthalib, kakek Rasulullah. Agama syirik, agama kekal neraka itu. Ya. Ya. Jadi mukmin di situ itu adalah mukmin yang pertama awal-awal. Ya, mukmin. Wa may yushaqiqir rasul, apa artinya? Barang siapa yang menentang ya? Iya, barang siapa yang Menentang Rasul, Rasulullah ditentang. Rasulullah dia nggak sejalan dengan Rasulullah berarti menentang namanya. Menyakiti, menentang, mendurhakai sama ya. Wa may yushaqiq. Ini yang sama nih. Wa may yushaqiq Rasul. Siapa yang menentang Rasul, mendurhakai. Ba'dama tabayyana lahul huda. Betul? Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Lahu kan, bukan lahum kan? Jadi person ini, person satu persatu. Siapa saja orangnya, pribadinya yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran, dijelaskan al-huda, ilmu hidayah, sudah jelas hidayah, sudah jelas petunjuk baginya, sudah dijelaskan, sudah jelas. Nggak ada lagi penghalang maksudnya untuk beriman ya, tapi dia tidak mau juga beriman, malah durhaka. Siapa saja yang menentang Rasulullah dan setelah nyata kebenaran pada dia, sudah jelas, sudah dijelaskan oleh Rasul, sudah disampaikan baik-baik, detail, ya. Kalau begitu sifatnya sudah jelas, nuwallihi matawalla. Betul? Nuwallihi matawalla. Nuwalli apa nuwallihi? Nuwallihi. Ya. Allah palingkan dia kemana saja dia inginkan. Allah palingkan dia, serahkan, terserahmu aja. Mau kemana kamu pergi? Nuwallihi matawalla. Tawalla, kemana dia berpaling. Ya. Siapa yang menentang durhaka setelah nyata kebenaran baginya, sudah jelas, tidak ada lagi. Karena Rasulullah itu menjelaskan Islam itu dengan detail. Taraktukum fil bayda. Nah, itu kata Nabi ya, istilah Nabi ya. Taraktukum fil bayda. Lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kamu di atas cahaya yang putih, jelas, terang benderang. Bagaimana cahaya terang benderang itu? Malamnya saja seperti terang, seperti siang. Bagaimana siang? Kalau malam sudah seperti siang, kalau siangnya ya terang benderang lah, jelas, nggak ada yang gumut lagi. Al halal bayyin wal haram bayyin. Nah, dalam hadis Arba'in Nawawi, halal jelas dan haram juga jelas, dan diantara halal haram ada urusan perkara subuhat, mutasyabihah. Ya, siapa yang memelihara diri dari yang subuhat berarti dia memelihara diri dari yang haram. Ya, begitu. Kalau dia sudah mendurhakai Rasul setelah jelas, kecuali belum jelas ya kan, tidak ngerti, dia belum sampai ajaran sama dia, belum datang hidayah dengan detail. Ini sudah dijelaskan baik-baik. Ini yang sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, ini yang hak, ini batil. Sudah jelas, dijelaskan semua terang. Tapi dia menentang, maka dia dipalingkan, dia kemana saja dia inginkan. Cuman diberikan kebebasan lain. Habis itu apa lagi? Nuwalli matawalla wa nuslihi jahannam. Kelak dia akan dipalingkan dia, dimasukkan dia ke dalam jahannam. Tahu jahannam? Apa jahannam itu?
Neraka. Berapa kali kekang jahanam tahu? Iya. Waji ayauma idzin bi jahannam, didatangkan jahanam nanti. Di padang mahsyar itu didatangkan nanti. Sebelum diputuskan perkara siapa yang surga, siapa neraka, waji ayauma idzin bi jahannam, didatangkan jahanam itu dengan 70.000 tali kekang. 70.000 Tali kekang. Setiap tali kekang ditarik oleh malaikat sebanyak 70.000. Jadi berapa jadinya tuh? 70.000 kali 70.000. Berapa malaikat semua itu menarik jahanam itu? Saking besarnya jahanam, saking besar pedang Allah tadi. Untuk berapa? 70.000 kali 70.000, 7 kali 7 berapa? 49 tambah nolnya 8. 49 tambah 08. Berarti 4 miliar 900 juta. Lama kali berpikir. Ya. 1 miliar berapa nolnya? 9. Ini nolnya 8 tadi kan, 70.000 kali 70.000. Berarti Pak 60 900 juta lah. 1 juta nolnya 6 kan? ya. Kalau miliar nolnya berapa tadi? 9. Jadi 49 tambah 08 berapa jadinya? 49 tambah 08. 40. Berapa bacaannya tuh? 49 tambah 08 berapa jadinya? 4 miliar 900 juta. Gitulah banyak malaikat yang menarik waji ayauma izin bi jahannam. Dalamnya berapa? Kata Nabi, dalam neraka jahanam itu tahu berapa? Pernah ketika Nabi duduk-duduk dengan sahabat, terus terjadi dentuman hebat, jatuh, boom, kayak bom nuklir ya kan, boom, ya di Medina. Apa kata sahabat bertanya? Nabi bertanya pada sahabat, tahu nggak kamu apa itu yang bunyi tadi? Allah dan Rasul yang tahu. Itulah benda batu besar yang dijatuhkan dari bibir jahanam 70.000 tahun yang lalu. Ya tepi jahanam itu kan ada cekungnya kan. Kayak drum lah ya kan. Contohnya kayak drum aja, drum. Letakkan pinggir-pinggir batu di drum itu ya kan. Batu besar sekali. Rumahnya lagi nak. Ya, Allah alam nggak besarnya. Tapi yang jelas batu besar yang dijatuhkan, ya, yang dijatuhkan di bibir jahanam. Terus 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu. 70.000 tak? 70 tahun apa 70.000? 70 tahun aja. 70 tahun berarti tahun 1000. Iya. 70 tahun yang lalu ini di 1900-an. Bukan 70.000 tahun. 70 tahun atau 70.000 tahun? Allah alam lah. Amin lupa. Kalau 70 tahun itu tidak lama ada. Iya, 70 tahun yang lalu nih dijatuhkan Di bibir jahanam. Iya. Bibir jahanam. Baru sampai ke dasar jahanam, baru sampai sekarang. Ini batu yang sudah dijatuhkan 70 tahun yang lalu. Lama ya? Berapa lama itu? Tapi kalau 7 tahun lalu tahun 1900. Waktu Nabi hidup lah. Ya, ketika 571 Masehi mungkin lah. 700 sampai 1000. Allah alam lah, ini kurang apa? Antara 70 atau 70.000 atau 700. Karena kalau 70 kan Iya. tahun 1000-an ini. Kami lupa, coba tengok lagi. Tapi antara itulah.
baru dasar sampai ke dasar sekarang. Dijatuhkan sekian lama puluh tahun baru sampai sekarang. Laut Banda, tahu nggak Laut Banda? Laut yang paling dalam. Di mana letak Laut Banda itu? Di Ambon, di Maluku, Ahuru. Laut dalam. Dalam apa? Ada Palung di Indonesia. Kalau Bapak Mulyana. Itu dalamnya sekitar 8.000 meter. 8 kilo. Oh, tahu. Kalau Mulyana. Kalau dijatuhkan batu sampai 8 kilo ke bawahnya berapa lama itu? Sampai 1 jam deh. Palung-palung yang ada di Laut Banda itu palung yang paling dalam tuh. Kalau Mulyana. Isi banyak-banyak deh kapal-kapal karung. Sama gini kan. Kalau laut-laut yang dekat-dekat ini gampang nih, paling 400 meter. Ini 8.000 meter. Ada sampai dasarnya. Itulah laut yang paling dalam di Indonesia. Lalu dia ada Lalu dia lah, Samudra Atlantik berapa meter? berapa meter nggak tahu, coba tanya di Google. Ada di Google gitu. Kalau yang 4.000 meternya ada orang yang pernah naik gitu. Begitu. Jadi neraka jahanam itu dalam sekali. Diisi manusia, tidak pernah penuh-penuh manusia. Pernah enggak dengar ayat dalam surat Qaf? Apa kata Allah ketika Allah ngajak bicara jahanam? Yauma naqulu li jahannam halim talaqt. Ya. Apa artinya itu? Halim talaqti. Ayat sekitar 20 atau 30. Coba tengok. Yauma naqulu li jahannam halim talaqti wa taqulu hal min mazid. Ya. Nampak? Jahannam itu tak pernah. Yauma naqul. Nah, ada kan? Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqul hal min mazid. Gitu. Ada nampak itu? Latihan suara itu begitu. Anggap aja latihan itu perang, latihan vokal, olah vokal. Ada olahraga binaraga namanya kan? Binaraga yang di tadi dekat filosofi sambal itu. Berapa masuknya sana? Tahu, masuk. Ya, masuk binaraga sana. Latihan aerobik, senam aerobik namanya kan? Bayar per bulan atau per masuk? Belum pernah. Belum pernah? Yauma naqulu li jahannam halim tala wa taqulu hal min mazid. Nggak tahu juga, kan apa juga? Wah, lama kali. Coba jadikannya. Makanya hafal Quran lah. Ambil nak nengok-nengok pun tahu Ambil kan? Yauma naqulu li jahannam. Pada hari kami berkata sama jahannam, dah penuhkah kamu jahannam? Kata Allah, sudah penuhkah ente jahannam? Halim talaqti wa taqulu hal min mazid. Bayar berapa? Dah. 30. Maka jahanam itu bisa menjawab. Jadi jahanam itu bisa ngomong ya. Dia ajak Allah ngomong,
Ketika kami berkata sama jahanam, apa kata Allah kepada jahanam? Udah penuh enggak kau? Segitu banyak dilemparkan bergerombolan kafir-kafir mujrimin, termasuk mukmin asi. Ya, udah penuh enggak? Apakah jawab si jahanam itu saking besarnya? Halim talati hal min mazid. Ya. Adakah enggak lagi tambahannya? Minta tambah lagi dia. Hebat jahanam kan? Enggak penuh-penuh dia. Ada enggak lagi tambahan? Hal min mazid. Nah, setiap ditanya gitu terus apa lagi? Allah masukkan tumitnya. Tumit Allah punya tumit. Dimasukkan. Iya, dimasukkan ke jahanam itu baru sesak napas jahanam. Sesak dia. Hampir pecah dia. Dimasukkan tuh tumit. Ada hadisnya tuh, sahih hadisnya cuma. Ahlu sunnah menetapkan Allah punya tumit, ya, punya betis juga ada. Mana betis dalam surah apa? Surah Kiamah lah. Wal tafatis saqu bis-saq. Dinampakkan betis. Apa? Dalam surah apa itu? Yauma yukshafu an saqin wa yad'auna ila sujud wa hum la yastati'un. Surat Al-Qalam itu. Ya tak? Yauma yukshafu an saq. Tak kala betis disingkapkan, Allah punya betis. Ya. Ahlu sunnah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, oleh Rasulnya juga. Ya, dengan kelaikan untuk Allah lah, sesuai dengan kelaikannya, dengan keagungan Allah. Apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul tentang sifat Allah ditetapkan juga. Tidak boleh kita takwil, tidak boleh kita tanya, tidak boleh kaifiatnya bagaimana, nggak tahu, tidak boleh. Hakikatnya bagaimana, bentuknya bagaimana, tidak boleh. Ya, betul? Surah apa tuh? Surat Nun coba. Yauma yukshafu an saq, ayat terakhir itu. Ya, Al-Qalam. Jadi banyak ya ayat yang mesti dihafalkan, ditetapkan untuk Allah, banyak. Yauma yukshafu, yang paling atas nggak salah. Apa artinya? Ingatlah pada hari ketika betis disikapkan dan mereka disuruh untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Coba tengok betis itu betis siapa? Nggak nampak penjelasan betis. Kalau kita tunjuk ya. Tiganya pandangan mereka terbentuk ke bawah, diikuti kehinaan dan sungguh dahulu di dunia mereka Nggak mau sujud. telah disuruh untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan. Jadi betis itu siapa? Betis Allah. Allah punya tumit juga ada. Tumit. Allah punya tumit. Ketika Allah bertanya, jahanam menjawab gitu-gitu terus, adakah tambahan kata ini nih? Itu jangan kayak ini dulu lah, kayak gini loh. Betis. Ini penjelasannya. Apa dia? Ini penjelasannya nih, tafsirnya menggambarkan keadaan orang yang sedang ketakutan dan hendak lari karena hebatnya huru hara hari kiamat. Orang-orang berarti bukan Allah. Dinampakkan betis itu betis siapa? Orang-orang yang takut, yang ngeri apa ya huru hara hari kiamat itu. Coba kamu tengok tafsirnya nanti ya. Ya. Menggambarkan ada hadisnya loh. Banyak yang ditetapkan. Allah punya mata ada, Allah punya wajah, Allah punya betis, tumit. Ya? Apa
Apa yang ditetapkan oleh Nabi kita tetapkan juga. Tidak boleh kita bantah. Ya. Subhanakallah wa bihamdih. Apa tadi? Tentang apa? Tentang apa itu? Neraka jahanam. Jahanam berapa besarnya? Iya kan? Ya. Jadi tarhib atau terhib bagi orang yang apa itu? Pak. ada ayatnya harus memiliki keinginan untuk mengikuti salafus soleh, salafi wallazina taba'uhum bi ihsan. Kenapa? Orang yang mengikuti jejak salafus soleh, dia akan menjadi orang yang diridhoi. Orang yang nggak mau, malah menantang, nggak mau mengikuti jalan mukmin di situ itulah salafus soleh. Pengikut salaf itu, mukmin itu. Nggak mau mengikuti jalan mukmin, maka dia apa jadi ancamannya? Ancamannya apa tadi? Dia bakal dimasukkan jahanam. Orang yang nggak mau mengikut jejak salafus soleh, yang tidak mau mengikuti jejak salafus soleh, bakal apa tadi? Terancam untuk masuk neraka jahanam. Dan itu jahanam itu wasaat masiro. Apa artinya? Sejelek-jelek tempat kembali. Ya. Jadi ayat yang menyuruh, memotivasi itu ayat Taubah ayat 100. Ayat yang mengancam tadi kan ancaman dan motivasi ya. Ada yang gratis di gerbangnya. Iya. Oke lah. Siapa nih? Nggak tahu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba tengok dulu, jangan langsung aja siapa ya, tanya dulu. Iya, Hafiz apa? Siapa Hafiznya ya? Jangan pegang tidak.